Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup turun tipis 0,1% menjadi $4.116 per ons. Ya, pemirsa, harga emas melesat ke level tertinggi hampir 3 pekan pada Selasa ditopang ekspektasi berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Dan kembalinya publikasi data ekonomi akan membuka peluang bagi The Fed untuk memangkas suku bunga bulan depan. Harga emas spot naik 0,3% menjadi $4.126 per ons setelah sempat menyentuh posisi tertinggi sejak 23 Oktober. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup turun tipis 0,1% menjadi $4.116 per ons dan adapun Senat Amerika pada Senin menyetujui terkait dengan kesepakatan kompromi yang diharapkan mengakhiri penutupan pemerintahan. Penutupan tersebut sempat menimbulkan kekosongan data ekonomi penting seperti lapangan kerja dan inflasi yang menjadi acuan utama bagi pengambil kebijakan. The Fed sebelumnya memangkas suku bunga pada pertemuan terakhir, namun Chairman Jerome Powell menegaskan bahwa langkah pelonggaran lanjutan tahun ini belum pasti. Ya, selanjutnya pemirsa, dari bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan Selasa dengan indeks Dow Jones Industrial Average ditutup pada rekor tertinggi, didorong kemajuan menuju berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat terpanjang dalam sejarah. Pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones ditutup melonjak 1,18% menjadi 47.927. Indeks S&P 500 naik 0,21% ke posisi 6.846. Sedangkan itu indeks Nasdaq Composite melemah 0,25% ke level 23.468. Baik, sementara itu pemirsa, dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa, dipimpin penguatan saham kesehatan, seiring meningkatnya optimisme investor terhadap berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat dan penilaian terhadap prospek beragam dari sejumlah perusahaan telekomunikasi. Indeks Stoxx 600 ditutup melonjak 1,28% ke level 580,13 menandai penutupan tertinggi dalam sejarah. Indeks FTSE 100 Inggris melesat 1,15% ke level 9.899 dan indeks DAX Jerman naik 0,53% atau 128,07 poin menjadi 24.088. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup di zona merah di Selasa usai mencatat rekor intraday tertinggi. IHSG terbebani pelemahan saham perbankan Jumbo dan saham grup Prajogo Pangestu di tengah saham Bumi dari grup Bakri yang melesat di 32%. Indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah terpangkas 0,29% di level 8.366,51 di Selasa. IHSG kembali melemah selama 2 hari beruntun usai menyentuh level intraday tertinggi sepanjang masa. IHSG tertekan di tengah penurunan indeks sektoral keuangan melemah 1,13%, sektor barang konsumer primer turun 0,71%, sektor teknologi terkoreksi 0,58%. Sementara sektor energi menguat 1,74%, disusul infrastruktur melaju 1,47%, sektor properti dan real estate naik 1,45%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 1,12%. IHSG berbalik ke zona merah seiring dengan koreksi di saham-saham Bank Jumbo dan emiten milik Prajogo Pangestu. Saham BBCA ditutup melemah 2,04% di level Rp8.400 per saham, menjadi pemberat utama dengan bobot minus 12,55 indeks point. Saham konglomerasi Prajogo Brand ditutup melemah 1,95% di level Rp10.025 per saham dan membebani IHSG di minus 7,62 indeks point. Saham BRPT ditutup melemah 1,67% di level Rp3.350 per saham, menyeret IHSG di minus 3,75 indeks point. Saham cuan ditutup melemah 3,51% di level Rp2.200 per saham dan memberatkan IHSG minus 3,31 indeks point. Sementara emiten Bakri Group, saham Bumi menjadi saham penopang utama IHSG, ditutup melesat 32% di level Rp198 per saham dan menyumbang 12,32 indeks point ke IHSG.
Saham Bumi melesat setelah perusahaan rampung mengakuisisi 100% saham perusahaan tambang emas Australia Wolfram Limited dengan total nilai transaksi mencapai 698,98 miliar rupiah. Adapun koreksi IHSG di Selasa seiring investor asing mencatat net sell di sesi 1 sebesar 208,3 miliar rupiah. BBCA menjadi saham dengan net sell asing terbesar di 208,3 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve Steven Miran menyerukan agar Bank Sentral melakukan pemangkasan suku bunga yang lebih agresif hingga 50 basis poin pada Desember 2025. Ia menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pelemahan ekonomi dalam waktu dekat. Pejabat The Federal Reserve Steven Miran menyerukan agar Bank Sentral Amerika Serikat itu melakukan pemangkasan suku bunga yang lebih agresif pada pertemuan Desember 2025. Ia menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pelemahan ekonomi dalam waktu dekat. Anggota Dewan Gubernur The Fed itu menyatakan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin atau 0,5% merupakan langkah yang tepat saat ini. Namun ia juga menegaskan setidaknya pemangkasan 25 basis poin atau 0,25% tetap harus dilakukan. Adapun Steven Miran telah menyuarakan pandangan serupa dalam dua pertemuan terakhir Federal Open Market Committee. Namun pada pertemuan September dan Oktober 2025, The Fed hanya menurunkan suku bunga sebesar 0,25%. Sementara itu, Presiden The Fed Kansas City, Jeffrey Skimet juga menentang kebijakan pemangkasan Oktober. Namun dengan alasan berlawanan, yaitu karena ia tidak ingin ada pemotongan suku bunga sama sekali. Sementara itu, Ketua Dewan Gubernur The Fed, Jerome Powell, mengakui adanya perbedaan pandangan di internal Bank Sentral terkait arah kebijakan moneter ke depan. Dalam konferensi pers terbarunya, Powell menyatakan pemangkasan suku bunga pada Desember 2025 belum menjadi keputusan final. Berbagai sumber, IDX Channel. Kami, PT Barito Renewables Energy Tbk menyiapkan belanja modal sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,17 triliun rupiah untuk tahun 2026. Ya, lokasi belanja modal tersebut demi membantu pencapaian perusahaan dalam meningkatkan kapasitas pembangkit panas bumi menjadi 1,9 gigawatt pada tahun 2032. PT Barito Renewable Energy Tbk menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit panas bumi menjadi 1,9 gigawatt pada tahun 2032. Untuk mencapai target-target tersebut pada tahun 2026 nanti, Perseroan menyiapkan belanja modal atau capex sebesar 250 juta US dollar atau sekitar 4,17 triliun rupiah. Lebih besar dibanding capex 2025 sebesar 100 juta US dollar. Direktur PT Barito Renewable Energy Tbk Cham Shin-Chei mengatakan capex yang dialokasikan tahun depan akan bertambah seiring dengan proyek berjalan yang digarap perusahaan untuk mencapai target penambahan kapasitas pembangkit. Sementara itu, Presiden Direktur PT Barito Renewable Energy Tbk Hendra Sucipto mengatakan dalam jangka pendek Perseroan menargetkan kapasitas pembangkit listrik panas bumi pada tahun 2026 sebesar 1 gigawatt. Kemudian akan didorong oleh proyek-proyek geothermal dalam jangka panjang dengan potensi tambahan sebesar 900 MW sehingga menjadi 1.900 MW pada tahun 2030. Adapun saat ini Perseroan memiliki portofolio pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas masing-masing 910 MW dan 79 MW. Untuk sektor energi angin, Perseroan menargetkan pada tahun 2032 akan mencapai kapasitas 398 MW. Untuk mencapai target tersebut, saat ini Perseroan memiliki 4 proyek yang sedang berjalan, terdiri dari 2 proyek baru dan 2 proyek existing untuk penambahan kapasitas. Berbagai sumber untuk IDX Channel.